Halo Tim Fam, selamat datang di Imaji kami, Imajinasi Kata Amatika, di mana kita bisa berbagi tips, pengalaman, dan cerita-cerita seru. Nah, kali ini aku nggak sendiri karena kita kedatangan narasumber yang keren banget. Beliau ini merupakan alumni Pendidikan Fisika Unila Angkatan 2020 yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Amatika FKIP Unila tahun 2022 dan baru saja tahun kemarin menjadi Award Senior Teacher Batch 9 di Bicol University Filipina, yakni Kak Ananda Resya Putri. Halo Kak. Halo semua. Oke, mungkin dari Kak Ananda boleh memperkenalkan diri. Oke, terima kasih ya Malika. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Ananda Resya Putri, biasa dipanggil Ananda, tapi beberapa dosen ada yang manggil aku Resya. Aku merupakan mahasiswa pendidikan fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Angkatan 2022. Oke, nah tadi kan aku udah nyebutin soal SIA Teacher nih Kak. Aku pengen tahu banget Kak, gimana sih Kak perasaannya, terus gimana ceritanya Kakak bisa jadi award di SIA Teacher tersebut. Oke, kesempatan ikut si Teacher Batch 9 ya. Dari aku sendiri sih sebenarnya nggak nyangka ya bisa pergi ke Filipina. Perasaannya tentunya aku seneng banget karena hal itu merupakan pengalaman pertama kali aku pergi ke luar negeri. Selain itu juga menurut aku itu pressure gede sih karena ketika kita ngajar di luar negeri tentunya kualitas pendidikan terus gaya mengajar juga pasti beda. Kita harus banyak beradaptasi ya dari Indonesia ke Filipina gitu. Tapi lebih banyak senangnya karena di sana kita dapat banyak banget pengalaman, terus hal-hal baru yang bisa kita bawa, yang bisa kita pelajarin untuk jadi calon guru atau pengajar yang lebih baik sih. Jadi aku kayak seneng banget bisa jadi bagian dari si Teacher Unila. Jadi banyak banget ya kadang pengalaman-pengalaman positifnya. Nah, sebelum ke Filipina tuh Kak, ada nggak sih ketakutan atau kekhawatiran? Lalu bagaimana Kak Nanda bisa atasinya? Karena kan baru pertama kali ya ke negara orang. Oke, ketakutan-ketakutannya. Pertama tuh yang pasti takut di sana nggak bisa apa-apa ya. Tapi ternyata pas sampai sana ya bisa dilaluin. Contoh awalnya sih aku pertama tuh ke pressure karena aku dapat sekolah. Jadi aku tuh dapat Bicol University College of Education, Integrated School, Senior High School. Jadi SMA ini tuh kayak satu yayasan sama si Bicol University. Dan itu termasuk salah satu SMA paling bagus di Bicol. Nah itu aku kayak ke pressure banget kalau anak-anaknya itu ternyata sepinter itu di sana. Jadi mau nggak mau aku harus nyiapin diri aku ketika aku mengajar. Banyak persiapan sih dari aku kayak micro teaching sendiri di kamar, dalamin materi yang mau aku ajar besok harinya, atau aku ikut bimbingan juga sama guru yang di Bicol University supaya nanti pas ngajar nggak ada kurangnya gitu sih. Jadi sebenarnya ketakutannya tuh lebih aku nggak bisa ngasih materi sesuai kriteria pendidikan yang ada di Filipina. Tapi so far mereka itu baik banget, walaupun aku ada kurangnya, aku ada salahnya, mereka tuh sangat menghargai, terus mereka tuh sangat antusias, jadi kayak walaupun di kelas aku ngerasa, aduh ini kayaknya salah deh, atau aduh kurang gitu ya, mereka tuh kayak, oh gak apa-apa, mereka tuh kayak senerima itu, dan mereka antusias banget nerima mahasiswa si Teacher. Insight yang keren banget sih Kak. Waktu ke Filipina tuh ada nggak sih Kak culture shock yang Kakak rasain selama di sana? Oke, untuk culture shock, sebenarnya Filipina itu hampir mirip ya sama Indonesia, sama-sama panas. Ya, semua itu kayak masih sama. Culture shocknya pertama sih di makanannya ya. Di sana tuh ternyata makanannya full manis. Sedangkan kalau di Indonesia kan rata-rata asin pedas gitu. Jadi kayak harus terbiasa. Terus di sana itu ternyata sekolah kayak memberi kebebasan sama anak-anaknya dalam segi pakaian. Menurut aku itu kayak culture shock sih. Soalnya di Indonesia dari Senin sampai Jumat itu pakaiannya udah ditetapkan kan. Sedangkan kalau di Filipina ya mereka punya seragam khusus. Tapi ada di beberapa hari tertentu. Kalau nggak salah hari Rabu, siswanya itu boleh menggunakan baju apapun. Jadi menurut aku di sana siswanya diberi kebebasan berekspresi melalui pakaian mereka gitu. Itu pertama culture shocknya. Terus yang kedua, aku itu dari segi makanan aku harus beradaptasi kan karena di sana banyak makanan non halal. Jadi harus benar-benar aware, harus lebih perhatian nyari makanan-makanan yang sekiranya aku bisa makan. Terus culture shock lainnya tuh
itu dari waktu mereka beda 1 jam dari kita, mereka lebih cepat. Jadi yang biasanya misalnya di Indonesia aku bangun jam 5, berarti di Filipina itu aku harus bangun jam 4, ibaratnya kan gitu. Nah itu aku harus beradaptasi lagi itu karena 1 jam lumayan ya. Tuh terus di sana penggunaan media sosial juga beda sama di Indonesia. Khususnya di tempat aku tuh ternyata kayak WhatsApp belum berkembang banyak gitu. Mereka lebih banyak pakai Instagram atau Facebook gitu. Jadi kayak harus beradaptasi sama mereka. Kadang kan kalau kita mau komunikasi, oh boleh ya bagi nomor WhatsApp gitu. Nah, kalau di sana nggak bisa kayak apa Facebooknya gitu. Jadi di bagian situ sih. Tapi aku lebih amazed sama sekolah-sekolah yang ngasih kebebasan sama siswanya dalam berpakaian. Dan di sana tuh kegiatan siswanya banyak banget. Kayak kegiatan-kegiatan memperingati hari-hari besar tuh. Jadi mereka tuh lebih ekspresif gitu sih. Setelah itu aku. Gitu Malika. Mungkin agak melenceng nih Kak dari topik sebelumnya. Aku mau nanya sih Kak, apa yang membuat Kakak tertarik untuk menjadi guru dan kenapa fisika Kak? Kenapa tertarik jadi guru? Jadi sebenarnya guru itu udah jadi mimpi aku ya dari kecil. Nah, kenapa aku pengen jadi guru? Karena aku rasa guru itu memiliki peran yang penting ya untuk membentuk generasi Indonesia yang lebih baik gitu. Sepenting itu loh sebenarnya guru. Tuh, kenapa harus jadi guru? Karena ibu aku selalu bilang kalau kita jadi guru itu kita nggak cuma dapat dunianya, tapi kita bakal dapat akhiratnya juga. Dan ketika aku jadi guru, aku tuh ngerasa kayak aku punya keluarga lebih banyak gitu. Aku punya anak-anak yang menghargai aku dan itu tuh kayak luar biasa senangnya. Kayak ketika aku jadi guru, terus ketemu siswa-siswa yang sangat antusias, itu kayak, oh ternyata sesenang ini gitu. Apalagi ketemu siswa-siswa yang awalnya mereka tuh nggak bisa, terus kita ngejelasin mereka jadi seantusias itu loh sama pelajaran kita. Nah itu menurut aku hal-hal kecil yang menurut aku berharga sih. Kenapa aku pengen jadi guru? Pengen mengabdi aja juga gitu. Kayak kita tuh harus bisa bentuk generasi Indonesia yang lebih baik lagi dan peran guru sepenting itu gitu. Terus kenapa guru fisika? Sebenarnya kenapa guru fisika nggak ada alasan yang pasti banget ya. Tapi setahu aku fisika itu jarang banget peminatnya. Jadi dari jarang banget itu peminatnya, menurut aku itu jadi peluang besar aku di dunia kerja, entah itu jadi guru, dosen, peneliti, ataupun itu menurut aku peluang besar gitu. Kebetulan dulu tuh di sekolah aku yang mau ngambil fisika sedikit, dan aku juga anak olim fisika kan, dan ketertarikan aku di fisika, jadi ya aku ngambilnya fisika gitu. Padahal fisika itu menyenangkan gitu, tapi banyak orang yang bilang fisika itu rumit. Jujur Kak, aku orang pas SMA aku mikir kayak fisika tuh sulit banget. Tapi ternyata pas masuk terjun, makin mengenal, makin asik ternyata belajarnya. Ya kan, kayak ternyata kalau kita ngerti konsepnya, pasti tuh ya mudah, kita tuh bisa ngelewatinnya gitu. Fisika tuh nggak sesusah itu, ya kan? Bener banget. Terus tadi kan aku habis ngajar gitu ya Kak, ngeliat siswa-siswa yang ngerti itu tuh ternyata suatu kebahagiaan seorang guru ya Kak. Benar, kayak wah banget ketika kita ngajar terus siswa kita bisa dan mereka kayak antusias banget. Nah itu tuh kayak suatu hal kebahagiaan kecil, bukan kecil sih, besar kayaknya ya. Yang menurut aku nggak semua orang bisa ngerasain dan itu hanya guru yang ngerasain itu. Jadi menurut aku guru itu bener-bener wah banget sih. Oke Kak, lanjut. Nah, seperti yang kita tahu kan Kak Ananda itu merupakan Ketua Umum Alma Fika FKIP Unila periode 2022. Nah, bisa diceritain nggak Kak, gimana prosesnya Kak Ananda bisa jadi Ketua Umum dan kenapa pada akhirnya menjadi Ketua Umum Alma Fika? Aduh, kalau dibilangin Alma Fika jadi kangen banget sama Alma Fika ya. Udah lama banget. Jadi fun fact, aku adalah ketua umum kedua Alma Fika yang bergender perempuan. Yang pertama itu ada angkatan 2016 kalau nggak salah atau 15 ya.
Setelah itu aku baru ada DU ya tahun ini. Untuk proses pemilihannya itu kebetulan di tahun aku tuh laki-lakinya cuma ada dua. Di kelas aku satu sama di kelas B1. Dan kebetulan kedua ini dua-duanya nggak tertarik menjadi ketua umum sepertinya. Aku juga kurang paham. Dan saat itu pas pencalonan Mubes ditanya siapa yang mau jadi ketua umum. Aku rasa kalau kita mau nunggu, udah kamu aja, kita nggak bakal ketemu siapa yang bakal jadi pemimpinnya gitu. Kita tuh butuh orang-orang yang emang sekiranya loyal, terus emang bener-bener pengen majuin Alma Fika. Dan aku ngerasa dengan pengalaman yang aku punya, kebetulan aku juga dulu ketua ekskul di SMA, terus pengetahuan-pengetahuan aku yang udah aku dapet selama jadi anggota Alma Fika, aku rasa ya aku bisa gitu mengemban amanah untuk jadi ketua umum. Jadi akhirnya aku nyalonin diri jadi ketua umum dan kebetulan itu aku nyalonin sama beberapa teman aku yang lain. Oke Kak, lanjut. Aku mau nanya nih Kak, ada nggak sih Kak tantangan dalam mengelola Alma Fika dan bagaimana manajemen waktu Kakak dulu sebagai mahasiswa pendidikan fisika dan menjabat sebagai ketua umum Alma Fika? Gimana cara manajemen waktunya Kak? Oke, pertama struggle ya menjadi pemimpin. Kalau untuk aku pribadi, struggle menjadi pemimpin itu karena aku perempuan ya, jadi susah ngejangkau yang laki-laki. Karena kebetulan angkatan 2021 itu laki-lakinya lumayan banyak. Itu aku struggle di bagian sana. Tapi alhamdulillahnya aku punya presidium dan pengurus yang ya kompeten, sangat kompeten malahan. Jadi aku tuh di kepengurusan aku ada dua laki-laki ya dari angkatan 2021. Jadi aku yang ngamanahin mereka untuk ngerangkul teman-temannya yang laki yang lain. Alhamdulillah ke backup sih, karena kalau nggak ada mereka mungkin agak susah karena pasti agak tetap ada rasa canggung antara apalagi angkatan tua dengan angkatan yang muda ya. Gitu. Itu pertama ya struggle di situ. Terus struggle yang kedua itu tahun aku menjabat itu peralihan dari COVID ke normal ya. Jadi semua kegiatan online itu dialihkan ke offline. Jadi kita harus benar-benar ya ngatur ulang dari awal. Kegiatan-kegiatan yang sekiranya awalnya online kayak Gloraska tuh acara besar, dari online tiba-tiba ke offline. Terus di kepengurusan aku pertama kalinya ada Lambda. Lalu di tahun aku juga itu lagi berkembangnya sanggar seninya Alma Fika yang dipakai dosen-dosen terus itu. Jadi pinter-pinter aku gimana mengatur dan mengkoordinasikan anggota-anggotaku. Alhamdulillahnya kepengurusan aku tuh kemarin bener-bener solid banget. Jadi saling backup satu sama lain, gak cuman ketum-waketum ataupun presidium inti, tapi antara kadif dan sekdif itu bener-bener saling ngelengkapin. Itu sih, itu sih. Terus cara manajemen waktu ya, kalau aku sih alhamdulillah gak ada kesulitan ya pas selama menjabat jadi ketua umum dan kuliah. Malah alhamdulillah aku selama menjabat jadi ketua umum dan di perkuliahan itu kuliah aku jadi lebih lancar, gak tahu kenapa gitu. Kayak lancar-lancar aja walaupun kuliahnya banyak tugas, gak pernah namanya ngerasa stres karena waktu stres di kuliah, setelah kuliah ketemu teman-teman di organisasi dan itu benar-benar membalikin energi banget gitu. Jadi kalau aku sih manajemen waktunya tetap ya karena kuliah itu prioritas, ya aku tetap kuliah. Kalau apapun itu aku tetap ngedahuluin kuliah kan. Untuk manajemen waktu, utamain mana yang waktunya duluan dan mana yang paling penting. Itu sih. Oke. Next Kak, ada nggak sih Kak tantangan lain yang pernah Kakak alami selama di perkuliahan dan after lulus? Lalu gimana cara Kakak untuk menghadapinya? Kalau tantangan selama perkuliahan menurut aku aman-aman aja. Karena aku balance sih antara kuliah, terus organisasi, terus kerja ya di luar itu. Ada satu mungkin masalah aku waktu penyusunan skripsi. Itu aja struggle aku di penyusunan skripsi. Kenapa? Karena aku adalah satu-satunya mahasiswa di pendidikan fisika. Anak IPA dengan basicnya kuantitatif diminta untuk melakukan penelitian atau skripsi aku di kualitatif. Karena aku di Filipina kan.
Dan menurut aku itu struggle yang bener-bener nguras energi banget. Aku sampai bener-bener harus rest berapa bulan untuk penyelesaian skripsi. Bener-bener recovery juga sampai tipes. Tuh sih struggle aku di penyusunan skripsi. Tapi untungnya tuh aku dapat pembimbing dan pembahas yang emang support banget. Jadi setiap aku bimbingan tuh ya emang karena skripsi aku itu beda, bimbingannya lebih banyak kan. Tapi setiap bimbingan tuh aku dapat hasil kayak ini yang harus dibenerin gitu untuk ngelewatin struggle-struggle aku di penyusunan skripsi. Terus kalau life after graduate ya, life after graduate sih menurut aku susahnya kita mau nentuin abis ini mau ngapain. Sedangkan sekarang itu program pemerintah guru nggak bisa ngajar di sekolah negeri kan. Jadi nggak mau nggak mau harus nyari alternatif ngajar di tempat kayak swasta atau bimbel. Kebetulan aku nge-privat sama honoran di SMA swasta di tempat aku. Nah, setelah itu di after graduate ini aku ngerasa kayak kalau kayak gitu aja aku nggak bakal berkembang. Sedangkan untuk jadi guru yang kompeten kita harus PPG dan PPG belum ada info kan sampai sekarang. Jadi itu aku alhamdulillahnya aku nyoba-nyoba daftar S2 dan aku keterima dapat LPDP dalam negeri sih gitu. Oke, Kak lanjut. Nah, tadi kan Kakak Nanda udah sharing tentang pengalaman Kakak sebelumnya. Nah, aku mau nanya nih Kak, tentang rencana Kakak yang bakal dilakuin seorang Kak Nanda ke depannya dalam jenjang karir. Apa aja yang mau dilakuin Kak? Kalau untuk aku sendiri ya, jenjang karir dalam waktu terdekat, tadi kan aku udah jelasin kalau aku keterima LPDP, jadi mau nggak mau, aku belum punya LOA kan, jadi aku harus daftar kuliah dulu. Doain aja, semoga lancar, aku daftar S2. Setelah itu, ya mungkin dalam waktu dekat, aku bakal ngelanjutin studi S2 aku, sampai selesai langsung setelah itu aku ngelakuin penelitian-penelitian yang relevan sama pendidikan aku dan aku ada niat mau bangun komunitas sosial. Mohon doanya semua dan kalau berminat nanti aku bakal share di Instagram aku tentang komunitas sosial aku. Jadi komunitas sosial aku ini berhubungan sama LPDP aku sendiri tentang pendidikan lanjut atau pendidikan non formal ya untuk perempuan-perempuan di Indonesia yang putus sekolah gitu sih. Setelah itu mungkin aku bakal fokus setelah pendidikan ke jenjang karir aku itu untuk nyoba jadi dosen. Gitu Malika. Oke Kak, pesan yang mau Kakak sampaikan untuk mahasiswa yang mau mengikuti mungkin jejak Kananda dan tips and triknya supaya tetap produktif seperti Kananda. Pesannya buat semua, jangan pernah takut untuk bermimpi, karena untuk sampai di titik ini pun aku nggak pernah nyangka gitu. Kita semua tuh hebat dengan pikiran-pikiran kita, dengan jalan-jalan yang kita. Jadi, apapun mimpi kalian, kalian nggak boleh takut untuk ngewujudinnya. Dan jangan pernah underestimate diri kalian. Kalau kalian nggak boleh insecure kalau diri kalian tuh kurang atau apapun. Karena yang tahu kualitas diri kalian tuh diri kalian sendiri. Jangan pernah biarin pandangan buruk orang lain mempengaruhi diri kalian. Kalian harus nunjukin ke orang-orang kalau yang kalian pikirin tuh salah. Kalau kita ini sekeren ini gitu loh. Pokoknya jangan pernah takut bermimpi dan wujudin itu. Jangan pernah patah semangat, apapun masalahnya, Tuhan itu nggak pernah salah ngasih amanah ke kita. Jadi ketika Tuhan ngasih hal tersebut ke kita, berarti Tuhan itu percaya kita bisa melaluinya. Ayo kita percaya kalau takdir Tuhan itu seindah itu. Jadi kita harus nikmatin setiap proses yang diberikan dengan usaha, doa, ikhtiar. Pokoknya ayo kita meromantisasi hidup kita gitu sebaik mungkin. Tips and trick untuk supaya produktif itu kalian harus lebih mengenal diri kalian ya. Kalian maunya apa, passionnya apa, minatnya apa gitu. Setelah itu banyak kenal sama orang, jalin relasi kemana-mana supaya kita nggak gaptek ataupun kita nggak tahu, kita nggak minim informasi. Lebih banyak berselancar di sosial media sih. Dan karena di sosial media itu banyak banget informasi yang berguna kalau kita bisa lebih baik memanfaatkannya gitu. Jadi pertama itu harus percaya sama diri sendiri dulu, tahu apa yang kita mau. Setelah itu ya
cari informasi, dan jangan pernah merasa puas. Apa yang kita dapat hari ini masih bisa kita improve ke depannya, dan kita masih bisa dapat banyak hal yang lebih baik lagi. Gitu Malika. Wah, sangat menginspirasi sekali ya. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir Kak. Sekian dulu teman-teman semua, dan terima kasih Kak Ananda atas kesempatannya bisa berbincang-bincang. Jujur merasa banyak insight yang didapat setelah ngobrol-ngobrol bareng kakak. Terima kasih ya Kak. Iya Malika, sama-sama. Semangat terus juga untuk kepengurusan Almafika tahun ini. Semoga segala kegiatannya berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang luar biasa di akhir kepengurusan. Iya, terima kasih Kak. Oke, teman-teman, semoga podcast ini bisa menginspirasi teman-teman semua yang menonton. Sampai ketemu di podcast Imaji Kami, Imajinasi Kata Almafika FKIP Unila berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.